Ini kita akan membahas tree traversal atau biasa juga disebut dengan penelusuran pohon atau kunjungan pohon. Oke. Nah, jadi pada pohon di graf itu terdapat operasi traversal, yaitu biasa istilahnya adalah mengunjungi setiap simpul tepat satu kali. Jadi akan kita mengunjungi setiap simpul yang ada pada pohon tersebut tepat satu kali. Nah, operasi traversal ini itu biasa dilakukan pada pohon biner ataupun pohon N-eri. Nah, pohon biner mungkin bisa saya review lagi, itu adalah pohon dengan maksimal anaknya adalah 2. Sedangkan kalau N-eri maksimal anaknya ada sampai N. Oke. Nah, untuk mempermudah contoh awal, saya akan membahas dulu kasus di tree traversal pada pohon biner atau traversal binary tree. Nah, jadi kita misalkan ada T itu adalah pohon biner, berarti maksimal anaknya itu adalah 2. Oke. Dan akarnya itu ada R, terus sepohon kirinya itu kita sebut T1 dan sepohon kanannya kita sebut T2. Dimana sepohon ini juga biasa dikenal dengan upa pohon. Oke. Mungkin ada kalian ketemu istilah upa pohon, itu maksudnya sama saja sepohon ya. Kemudian, nah, skema yang ada pada tree traversal ini, baik binary ataupun N-eri ini ada 3, yaitu ada namanya pre-order, ada in-order, sama post-order. Nah, proses yang dilakukan pada saat traversal ini itu simpulnya kan dikunjungi. Nah, itu fungsinya adalah bisa jadi untuk mencetak informasi yang disimpan di dalam simpul ataupun memanipulasi nilai yang ada pada simpul dan seterusnya, tergantung dari permasalahannya. Ini ada diagramnya untuk pohon biner, di mana R-nya ini adalah akarnya dan dia mempunyai 2 anak, yaitu sepohon kiri dan sepohon kanan, T1 dan T2. Oke. Nah, kita akan bahas dulu yang pohon binernya agar lebih mudah. Nah, pre-order. Pre-order ini alurnya adalah yang pertama kita mengunjungi R, kemudian atau akarnya, kemudian T1 atau sepohon kirinya, kemudian T2 sepohon kanannya secara pre-order. Jadi mengutamakan R dulu, kiri dan juga kanan. Mungkin bisa dilihat ini. Jadi langkah pertamanya adalah R atau rootnya, kemudian langkah keduanya sepohon kiri T1, kemudian T2 sepohon kanan. Ini masing-masing T1 dan T2 nya dilakukan secara pre-order. Nah, jadi mungkin kalau sederhananya akar kiri kanan. Jadi akarnya adalah R, kemudian kiri kita bahas, kemudian nanti kanan. Nah, ini ada contoh pohon biner. Lihat, maksimal anaknya ada 2 ya. Ini A punya 2 anak, si B juga punya 2 anak, E punya 1, C punya 2 anak, G punya 2 anak. Jadi ini disebut pohon biner. Nah, Bu, ini tapi masih ada 1 anaknya, cuma 1 yang E. Iya, nggak apa-apa, kan pohon biner maksimalnya 2. Kalau 1 boleh, nggak ada boleh juga. Oke, kemudian, nah, kalau kita mau menelusuri graf pohon biner ini dengan pre-order, maka urutannya adalah, tadi kita mulainya dari akar ya. Akar berarti A, kemudian ke B,
kemudian dari A ke kiri kita pilih B, kemudian dari B kita ada anak kirinya, kita sebut berarti D, berarti di sini A, B, D. Kemudian selanjutnya ada lagi nggak di anaknya? Oh, nggak ada, berarti kita lanjut ke kanan dari akar B, yaitu E. Nah, si E punya anak sebelah kiri nggak? Oh, ada, yaitu H. Berarti nah kayak gini, A ke B ke D, E, terus H. Nah, sudah habis yang sebelah kiri, anak upah pohon sebelah kiri, kita lanjut ke upah pohon sebelah kanan. Dari A sebut dulu akarnya, kalau untuk pre-order sebut akar dulu. A punya anak C, kemudian C ini ada upah pohon kirinya yaitu F, kemudian nggak ada lagi bawahnya, kita lanjut ke G. G punya anak di sebelah kiri atau sepohon kiri ada, yaitu I, kemudian nggak ada lagi ke bawahnya, baru ke kanan. Beginilah alur dari pre-order. Jadi mulai dari rootnya dulu A, kemudian pilih sebelah kiri. Oh, sebelah kiri ini ada lagi pohonnya. Ada anaknya D. Sebut dulu B-nya. Kenapa B-nya disebut dulu sebelum D? Karena B ini adalah root. Kemudian sudah habis sebelah kiri, baru kita lihat sebelah kanan. Oh, rootnya adalah E, tulis E. Kemudian ada anaknya sebelah kiri, berarti H. Makanya urutannya seperti ini. Kemudian sudah selesai yang sebelah sini, lanjut lagi ke C. A, anak kanannya adalah C, sebut dulu karena dia root. Karena ini kita langkah satunya menyebutkan root. Kemudian sebelah kirinya ada nggak? Ada, yaitu F. Habis C berarti F. Kemudian F sudah habis, berarti lanjut ke sebelah kanan. Rootnya ada, yaitu G, sebut G berarti ya. Kemudian yang selanjutnya adalah I karena sebelah kiri, kemudian sebelah kanan. Ini adalah langkah untuk pre-order. Nah, ada juga yang namanya in order. In order itu apa? Yaitu yang pertama kali dikunjungi adalah T1-nya, berarti sub pohon sebelah kiri, terus dilakukan secara in order. Kemudian kunjungi R atau rootnya, dan baru nanti di T2 atau sub pohon kanannya secara in order. Nah, jadi langkah satunya mulai dari T1, kemudian R, baru T2. Nah, jadi kalau yang in order, kalau tadi akar kiri kanan, sekarang kiri akar kanan. Oke. Nah, ini ada contoh yang sama tadi, kita akan bahas. Nah, kalau pre-order, karena dimulainya dari kiri, maka kita mulai dari yang paling kiri sepohonnya. Nih A kan sebelah kita bisa lihat ini D yang paling kiri. Kemudian habis kiri kita sebut akarnya. Akarnya adalah B, sebut B. Kemudian B ini ada anaknya sebelah kanan, yaitu E. Nah, tapi si E punya anak sebelah kiri, yaitu H. Makanya dari D, B, nah jangan disebut dulu E-nya, tapi H dulu, baru E. Karena kalau kita bandingkan E sama H, yaitu akar dengan sebelah kiri, untuk kasus in order, dia mengutamakan atau mendahulukan yang sebelah kirinya. Makanya dari D ke B, kemudian H ke E. Habis itu baru kalau sebelah sini sudah, kita kembali upah pohon kiri kan sudah, habis kiri kita ke
kanan, yaitu A. Selanjutnya kita akan ke upah pohon sebelah kanan, yaitu yang ini ya. Upah pohon sebelah kanan yang ini ya. Nah, upah pohon sebelah kanan itu ada C, tapi C punya anak sebelah kirinya yaitu F. Maka yang disebut duluan adalah si F-nya. F, C. Nah, terus kemudian si C punya anak di sebelah kanan, si G. Tapi si G punya anak sebelah kiri, jadi I-nya dulu yang disebut, baru G, kemudian baru ke kanan J. Karena kalau in order kan kiri, akar, kanan ya. Baru selesai. Ini cara in order. Jadi lihat sebelah kirinya dulu, baru akarnya, baru kanan. Jadi lihat anak sebelah kirinya dulu nih, ada apa enggak? Oh, kemudian baru akarnya. Nah, terus misalnya dia punya anak di sebelah kanan, tapi cek dulu apakah dia punya anak sebelah kanannya ini punya anak sebelah kiri enggak, atau sepohon kiri enggak. Kalau ada, sebutkan dulu sepohon kirinya, baru akarnya. Karena urutan in order seperti ini. Oke, satu lagi yaitu post order. Nah, kalau post order, jadi caranya adalah urutannya adalah atau alurnya, pertama kita kunjungi T1 dulu secara post order, T2 baru R. Mungkin bisa dilihat langkah-langkahnya. Langkah 1 T1, langkah 2-nya T2, dan langkah 3-nya baru R-nya. Jadi R yang paling pucuk itu adalah yang terakhir disebutkan. Nah, jadi kiri kanan akar. Ini harusnya kanan baru akar. Maaf ya, akar. Oke, kemudian nah ini contohnya sama kayak tadi. Gimana kalau skema post ordernya? Nah, jadi karena di sini alurnya adalah kiri kanan akar, makanya kita lihat yang pertama, yang paling kiri itu adalah D. Kita sebut D. Kemudian si D ini kan orang tuanya B ya, B. Kemudian B ini masih punya anak sebelah kanan yaitu E. Nah, E ini dan B karena dia akar disebutnya nanti terakhir. Jadi sesudah menyebutkan anak-anaknya sebelah kiri ataupun kanan, gampangnya gitu sih, baru disebut akarnya. Jadi D itu disebutkan pertama, kemudian kita nggak bisa sebutin B duluan. Kenapa? Karena dia akar. Yang kalau urutan post order dari kiri langsung ke kanan. Nah, mau menyebutkan E juga belum bisa. Kenapa? Karena E ini punya anak di sebelah kiri. Jadi sebut dulu D, H, baru akarnya apa? E. Kemudian akar dari sepohon ini apa? B. Kemudian kenapa nggak sebut A dulu? Karena kita masih mau membahas yang upah pohon sebelah kanannya. Jadi mulai dari F, jadi dari D ke H, kemudian baru sebut E-nya, baru sebut B-nya, kemudian langsung sebut F. Kenapa C-nya nggak dulu? Karena kita mendahulukan yang kiri, akarnya terakhir. Kemudian F, habis itu F punya sebelah kanan nggak? Oh punya, yaitu G. Tapi si G ini punya anak, yaitu sebelah kirinya I, sebelah kanannya J. Berarti dari F, terus I, terus J, baru G. G-nya ada root lagi yaitu C. C root awalnya adalah A. Nah, jadi urutan pre-ordernya adalah seperti ini. Kemudian mudah-mudahan bisa dipahami ya.
Kemudian, nah bagaimana untuk traversal yang pohon yang punya anaknya maksimal ada N. Nah, mungkin gambaran pohonnya seperti ini ya, ada banyak anaknya ya, ada N. Tidak seperti yang tadi. Nah, sebenarnya caranya sama aja sih. Cuman kalau tadi kan pertama kalau untuk pre-ordernya kunjungi R atau rootnya, kemudian kunjungi T1, T2, T3 sama seperti yang tadi secara pre-order. Ini berurut-urut aja ya. Berarti T1 dulu, T2 dan seterusnya. Kemudian kalau in order, pertama kita kunjungi dulu T1, R, kemudian baru ini harusnya mulainya dari T2. T2 sampai N secara in order. Kalau post order, jadi mulai dari T1, T2 sampai Tn secara post order, baru terakhirnya kita mengunjungi akar utamanya yaitu R. Nah, ini ada contoh untuk yang n-ary tree di mana anaknya ada maksimal lebih dari mana nih ada, kalau di sini ada anaknya paling banyak yaitu D ya, punya anaknya sampai 4. Nah, ini namanya pohon n-ary. Nah, gimana kalau pre-ordernya? Pre-order tadi kita mulai dari akar kiri baru kanan. Nah, berarti kita mulai dari A. Kemudian A, kemudian B, kemudian ada lagi sebelah kiri E, N, baru ke sebelah kanannya O, F, G sebelah kanan, baru nih ke C, H, I, D, J, K, L, L-nya ada anak, sebutin dulu, P, Q, baru terakhir M. Jadi kalau misalnya pre-order ini sebut dulu akarnya, kemudian terakhirnya itu adalah anak yang paling sebelah kanan. Kemudian kalau misalnya in order itu kan mulainya dari T1 yang paling kiri, kemudian nanti ke akar baru ke kanan. Berarti paling kiri ini ke akar E, terus ke O, baru ke B, F sama G, terus balik lagi ke A, kemudian A itu ada anaknya C ya, tapi C sebelum C ada H dulu karena ini in order, kiri dulu baru akar, baru ke C, baru ke L yang ini, kemudian ada J dulu karena D ini anak yang paling kiri adalah J, kemudian D, ada K, kemudian ada P, L, Q, baru M. Nah, ini kalau misalnya in order. Kalau post order gimana? Oke, kalau post order kita kan kiri kanan akar ya, berarti sebut dulu N-nya, O baru E. Terus sebut lagi anak-anaknya, F, G baru B. Kemudian ada lagi anaknya yaitu ini H, I, C. Kemudian di sini ada anaknya lagi J, K, P, Q, L, M, D baru A. Nah, ini karena urutannya ya. Jadi perhatikan baik-baik, hati-hati dalam menentukan pre-order, in order ataupun post order. Semoga materi ini bisa dipahami. Mungkin nanti kita akan latihan soal biar lebih melekat lagi. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.